Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam tetap tertuju kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua tergolong dalam orang-orang yang mendapat syafaat beliau besok di Yaumul Kiamah. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Ruisnia. Saya dari kelas karyawan Fakultas Agama Islam, dan kali ini saya mendapat tugas dari Bapak Dr. Imam Anas Jadi, mata kuliah ilmu kalam tentang Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Baik, yang pertama marilah kita membahas tentang yang Mu'tazilah dulu. Sejarah Mu'tazilah itu merupakan sekumpulan atau sekelompok manusia yang dulu telah menggambarkan dunia Islam lebih dari 300 tahun. Akibat fakta-fakta yang dibuat Mu'tazilah, mereka menjadi terkenal di dunia. Sejarah munculnya aliran Mu'tazilah ini pertama kalinya muncul di kota Basrah, Irak pada abad kedua Hijriah. Sekitar tahun 105 sampai 110 Hijriah. Tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelopor golongan Mu'tazilah adalah seorang penduduk Basrah, mantan murid Al-Hasan Al-Basri yang bernama Wasil bin Atha, atau yang sering disebut Al-Makhzumi Al-Ghazal, yang lahir di Madinah pada tahun 700 Masehi. Kemunculan ini adalah karena Wasil bin Atha berpendapat bahwa muslim berdosa besar bukan mukmin. Jadinya tuh Wasil bin Atha berpendapat bahwa seorang muslim yang telah berbuat dosa besar tidak bisa disebut mukmin, dan bukan kafir yang berarti ia fasik, dan juga tidak bisa disebut kafir karena dia yang berarti bukan dia fasik. Imam Hasan Al-Basri berpendapat mukmin berdosa besar masih berstatus mukmin. Dan Imam Hasan Al-Basri itu berpendapat jika muslim yang telah melakukan dosa besar, dia masih bisa disebut mukmin. Kemunculan paham ini dikarenakan perselisihan tersebut antara murid dan guru, dan akhirnya golongan itu disebut dengan golongan Mu'tazilah. Dari segi pengertiannya, Mu'tazilah berasal dari itazala, yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga bisa menjauh atau menjauhkan diri. Mu'tazilah secara etimologis bermakna orang-orang yang memisahkan diri. Jadinya golongan Mu'tazilah itu memisahkan diri dari golongan yang terdahulu. Dan di sini juga ada ajaran pokok Mu'tazilah, usul al-khamsah, ada 5. Yang pertama yaitu at-tauhid, keesaan. Yang kedua yaitu al-adil, keadilan Tuhan. Yang ketiga yaitu al-wada, al-wa'id, atau janji dan ancaman. Yang keempat yaitu al-manzilah, bani al-manzilati, atau tempat di antara kedua tempat. Yang kelima yaitu al-amr bil al-ma'ruf wa al-nahi an al-munkar, atau menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran. Itulah ajaran pokok Mu'tazilah. Dan di Mu'tazilah ini juga ada tokoh-tokoh yang membantu perkembangan Mu'tazilah. Tokoh-tokoh tersebut yang pertama ada Wasil bin Atha,
dan yang kedua ada Abu Huzail al-Alaf, yang ketiga ada Al-Jubai, yang keempat ada An-Nazam, yang kelima ada Al-Jahid, yang keenam ada Muhammad bin Abdad Muammar bin Abad, yang ketujuh ada Bishri al-Mutamir, yang ke-8 ada Abu Musa al-Mudar, yang ke-9 ada Hashim bin Amr al-Fuwati, yang ke-10 ada Sumah bin Arsha, yang ke-11 ada Abu al-Husain al-Khoyar, yang ke-12 ada Al-Khoti Abu Jabar, yang ke-13 ada Al-Zamakhsyari. Dan di zaman dahulu perkembangan Mu'tazilah yaitu melewati dua fase. Fase yang pertama terjadi pada fase Abbasiyah sekitaran tahun 100 Hijriah sampai 207 Hijriah. Dan fase yang kedua yaitu fase Bani Buwayhi terjadi pada tahun 334 Hijriah. Generasi mereka hidup di bawah pemerintah Bani Umayyah untuk waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian memenuhi zaman awal Daulah Abbasiyah dengan aktivitas gerak teori diskusi dan pembelaan terhadap agama dalam suasana yang dipenuhi oleh pemikiran baru, dimulai di Basrah, kemudian di sini berdiri cabang sampai ke Baghdad. Orang-orang Mu'tazilah yang dari Basrah itu bersikap hati-hati dalam menghadapi masalah politik. Tetapi kelompok Mu'tazilah yang dari Baghdad justru terlibat jauh dalam politik. Jadinya orang-orang Mu'tazilah yang dari Basrah, mereka itu bersikap hati-hati dalam menghadapi masalah politik, tetapi yang dari Baghdad malah ikut campur terlalu dalam masalah politik. Golongan Mu'tazilah ada dua. Golongan pertama disebut Mu'tazilah 1. Munculnya Mu'tazilah ini sebagai respon politik murni. Golongan Mu'tazilah pertama tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti bersikap lunak dalam menangani pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya. Golongan Mu'tazilah 1 yang awalnya disebut Mu'tazilah karena mereka memisahkan diri dari pertikaian masalah khalifah. Kelompok ini bersifat netral politik tanpa stigma teologis seperti yang ada pada kaum Mu'tazilah yang tumbuh di kemudian hari. Yang kedua yaitu golongan Mu'tazilah 2. Golongan Mu'tazilah 2 muncul sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim. Golongan Mu'tazilah 2 muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada yang berbuat dosa besar. Dan itulah sedikit tentang Mu'tazilah, dan sekarang kita akan membahas tentang Asy'ariyah. Sejarah munculnya Asy'ariyah. Teologi Asy'ariyah muncul karena tidak lepas dari atau dipicu oleh situasi sosial politik yang berkembang pada saat itu. Asy'ariyah muncul sebagai teologi tandingan dari aliran Mu'tazilah. Jadinya Asy'ariyah itu tandingannya aliran Mu'tazilah yang bercorak rasional. Aliran Mu'tazilah ini mendapat tantangan keras dari golongan tradisionalis Islam, terutama golongan Hambali. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, serangan Mu'tazilah terhadap para fuqaha dan muqasyidin semakin gencar. Tak seorang pun pakar fikih yang populer dan pakar hadis yang masyhur luput dari gemparan mereka. Serangan dalam bentuk pemikiran disertai dengan penyiksaan fisik oleh penguasa dan dalam bentuk suasana al-mihnan. Al-Mutawakkil membatalkan pemakaian aliran Mu'tazilah. Beliau sebagai khalifah menjauhkan pengaruh Mu'tazilah dari pemerintah. Jadinya pada masa itu Khalifah Al-Mutawakkil membantah ajaran Mu'tazilah. Sebaiknya dia mendekati lawan-lawan mereka dan membebaskan para ulama yang dipenjarakan oleh khalifah terdahulu. Pada akhir abad ketiga Hijriah muncul dua tokoh menonjol, yaitu Abu Al-Hasan Al-Asy'ari di Basrah dan Abu Mansur Al-Maduri
keduanya bersatu dan melakukan bantahan terhadap Mu'tazilah. Jadinya kedua khalifah itu mereka bersatu kemudian membantah ajaran Mu'tazilah. Kendati di antara mereka terdapat pula perbedaan pendapat. Ajaran pokok Asy'ariyah itu ada 7. Yang pertama yaitu zat dan sifat-sifat Tuhan. Yang kedua yaitu kebebasan dalam berkehendak. Yang ketiga ya, akal dan wahyu. Yang keempat khodimnya kalam Allah atau Al-Quran. Yang kelima melihat Allah. Yang keenam keadilan. Dan yang ketujuh kedudukan orang yang berbuat dosa besar. Ciri-ciri orang yang beraliran Asy'ariyah yaitu yang pertama, mereka berpikir sesuai dengan undang-undang alam dan mereka juga mempelajari ajaran itu. Yang kedua, iman adalah membenarkan dengan hati, amalan perbuatan adalah kewajiban untuk berbuat baik dan terbaik bagi manusia. Dan mereka tidak mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar. Yang ketiga, kehadiran Tuhan dalam konsep Asy'ariyah terletak pada kehendak mutlaknya. Tokoh-tokoh Asy'ariyah yang membantu dalam perkembangan Asy'ariyah zaman dahulu ada 3. Yang pertama yaitu Al-Khoddi Abu Bakar Al-Balikani, yang kedua Abdul Al-Malik Al-Juwayni, yang ketiga yaitu Al-Ghazali. Perkembangan aliran Asy'ariyah termasuk aliran ini termasuk cepat berkembang dan mendapat dukungan luas di kalangannya. Sebelum meninggalnya pendiri aliran Asy'ariyah yaitu Imam Abu Hasan Al-Bin Ismail Al-Asy'ari yang wafat pada tahun 324 Hijriah. Asy'ariyah itu berkembang pesat, tetapi setelah peninggalannya Al-Asy'ari sendiri juga mengalami perkembangan yang pesat dan perubahan yang cepat karena pada akhir Al-Asy'ariyah lebih condong kepada segi akal pikir murni dan pada dalil nas. Ketiga tokoh tadi dalam kaitannya dengan dunia Islam sangat berpengaruh dalam bidang teknologi dan banyak diterima oleh masyarakat umum setelah ia mengatakan bahwa ia merupakan golongan yang membela as-sunnah dan sebab dengan muhadisin yang pada saat itu dipelopori oleh Ahmad bin Hambal melalui karya-karyanya. Itulah sedikit tentang Asy'ariyah dan kesimpulan dari materi Mu'tazilah dan Asy'ariyah yaitu perkembangan dan munculnya beberapa aliran-aliran disebabkan atas ketidakpuasan atas ilmu-ilmu yang berkembang saat itu. Mu'tazilah dengan rasionalnya dan Asy'ariyah dengan rivalnya yang telah memberikan keberanian berpikir atas ketidakpuasan ilmu yang sedang berkembang. Perbedaan pandang Mu'tazilah dan Asy'ariyah sebenarnya disebabkan oleh adanya perbedaan dimensi pandang yang apabila diteliti lebih jauh merupakan pemikiran yang sangat luas. Jadinya itu perbedaan pandang antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah itu sebenarnya disebabkan oleh perbedaan dimensi pandang yang berbeda. Tetapi jika perbedaan pandang itu diteliti lebih jauh merupakan pemikiran yang luas. Dan prinsip-prinsip yang digunakan Mu'tazilah maupun Asy'ariyah mempunyai kelebihan dan keunggulan masing-masing. Di satu sisi, aliran-aliran itu mengajak manusia untuk hidup optimis dengan berbagai potensi yang dimiliki, dan di sisi lainnya, aliran-aliran itu mengajak untuk selalu percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap gerak dan nafas kita. Itulah materi yang dapat saya sampaikan dalam Mu'tazilah dan Asy'ariyah ini. Apabila ada perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.